Ratusan jenderal ngamuk. Gibran pun diminta turun dari jabatan. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin. Sekarang giliran para purnawirawan jenderal, Laksamana dan Marsekal yang gelisah tingkat dewa. Mereka sudah melihat bahwa negara ini sudah tidak sehat. Mereka memprotes keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 169 yang sangat tidak sehat bagi demokrasi, di mana di situ meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Disinilah memang harus ditunjukkan bagaimana reaksi para kita semua melihat ini, dan itu sudah dibuktikan oleh para mahasiswa. Dan sekarang giliran para purnawirawan jenderal Laksamana dan Marsekal. Mereka sudah berjuang mempertahankan negara ini dan juga berjuang mempertahankan demokrasi. Tapi oleh si mantan presiden, demokrasi malah diacak-acak demi oligarki kekuasaan. Ngeri ya, seram ya. Makanya mari kita bersatu supaya selamatkan bangsa ini dari ambisi tersembunyi dari seseorang. Mari kita bersatu padu supaya kita kembali kepada demokrasi yang utuh, bahwa demokrasi itu tidak boleh merusak peraturan dan undang-undang yang ada. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Belum selesai urusan ijazah palsu, muncul lagi maklumat yang dikeluarkan oleh para jenderal. Ya, ini apakah berbahaya bagi Pak Jokowi, bagi Mas Gibran? Kita bedah ya. Jadi sebelum saya masuk tentang hal tersebut, ada baiknya kita sama-sama pahami bahwa politik kita dalam sejarahnya itu, ya, dari Indonesia mulai berdiri, itu ada 3 kelompok, ya, 3 kelompok politik. Yang pertama adalah kelompok nasionalis, yang kedua adalah kelompok agamis, ya, yang ketiga adalah kelompok sosialis. Nah, kelompok agamis, ya, ini terbagi lagi. Ada yang agamis nasionalis, ada yang kelompok agamis yang masyumi, ada kelompok agamis fundamentalis. Ya, fundamentalis ini artinya adalah yang keras menginginkan Indonesia itu adalah menggunakan ideologi agama. Ya, yang di masyumi ini moderat nih, agak moderat, tetapi irisannya banyak ke fundamentalis. Dan nasionalis adalah kelompok Muslim, ya, orang-orang Muslim, tokoh-tokoh politik atau siapapun yang menginginkan Indonesia ini menggunakan azas Pancasila, gitu ya. Nah, kelompok-kelompok inilah dalam sejarahnya sampai saat ini ada, kalau kita bicara peta politik, gitu ya. Nah, kemarin ada maklumat para jenderal, ya, yang sekarang sedang viral. Ya, kalau kita mau bedah mereka, kita nggak perlu repot-repot cara membedahnya. Pakai pendekatan apa yang tadi saya katakan, ya. Kita lihat siapa sih inisiatornya. Kita cari yang paling tertinggi adalah Fakhrul Razi. Siapa Fakhrul Razi? Fakhrul Razi ini memang tokoh politik, bisa kita katakan, tetapi dia ada di garis mana, di kelompok yang mana, ya. Fakhrul Razi ini dalam kancah politiknya itu termasuk tokoh yang cukup disegani, ya, jenderal yang cukup disegani, ya, dari TNI. Dia lahir dari orang tua yang berasal dari Sumatera Barat, Padang, ya. Kita tahu Padang itu paling anti terhadap Jokowi. Saya juga Padang, tetapi saya yang nasionalis, gitu ya. Nah, Fakhrul Razi ini juga pernah jadi menteri di 2020 dan di reshuffle, ya, yang dimana ketika di reshuffle dia mengatakan dia dipecat oleh kabinet Indonesia Maju karena dia membela Front Pembela Islam, ya, karena dia bilang satu-satunya menteri yang menolak Front Pembela Islam untuk dibubarkan adalah dia, dan seminggu kemudian dia di reshuffle dan dia mengatakan itu dia dipecat karena itu, gitu ya. Nah, Fakhrul Razi setelah dia tidak menjadi menteri agama, ya, di Indonesia Maju, dia berkecimpung dalam apa? Dalam mendorong Pak Anies, ya, untuk presiden kemarin, pemilihan presiden kemarin. Artinya dari sini kita bisa lihat, ya, Fakhrul Razi ini kelompok yang mana, ya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Artinya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau ada maklumat purnawirawan jenderal lah, ada letkolnya, ada apanya, nggak usah dihiraukan, karena itu memang bagian dari kelompok, ya, politik. Ya, kita memang negara demokratis, itu hal wajar-wajar aja, tetapi itu tidak akan mengganggu yang namanya Pak Jokowi dan Pak Gibran, karena itu adalah kelompok yang kecil. Karena fakta di Indonesia ini kelompok yang terbesar adalah kelompok Islam yang nasionalis.
Yap, saya kira Mas Pufu Fafa betul-betul terancam kali ini. Bayangkan saja ada ratusan para jenderal turun gunung. Bagaimana agar memaksulkan si Fufu Fafa karena dinilai tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Halo, apa kabar para netizen Halo di seluruh juga. Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Insinyur Romi HS. Ya, kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan saat ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno memotorin 103 jenderal terdiri dari 103 73 ya. laksamana, 65 marsekal dan 91 kolonel. Wow, ada apa? Ya, mereka mengeluarkan 8 tuntutan terhadap negara ini. Terlepas diterima atau tidak, ini akan merubah arah bangsa. Mereka terdiri dari jenderal-jenderal yang sudah bersumbangsih terhadap negara ini. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ada lagi Jenderal Fahrul Razi. Ada lagi Laksamana Slamet Subianto. Ada lagi Marsikal Hanafi Asnan. Wow, ini kita tahu orang-orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Ya, turun gunungnya mereka ini sangat mengejutkan bagi kita. Ya, dan masih banyak orang-orang penting lainnya di sini. Kenapa baru sekarang? Ini bukan sekadar reuni makan-makan. Ya, ini juga bukan kebetulan. Ini panggilan bela bangsa yang ada di tubuh mereka. Betul. 8 tuntutan mereka antara lain. Yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 versi aslinya, tanpa revisi-revisi yang terkesan menyesatkan. Yang kedua, mendukung program Prabowo, ya, selaku Presiden Indonesia yang terpilih sekarang, kecuali pemindahan ibu kota negara atau IKN. Yang ketiga, memberhentikan proyek-proyek strategi nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang sangat menguntungkan para oligarki dalam hal ini. Yang keempat, memulangkan tenaga kerja asing ya ke negara mereka masing-masing. Ini mengancam ekonomi dan kedaulatan bangsa. Yang kelima, penertiban tambang ya, merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya, semua kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang keenam, desakan reshuffle para menteri yang terindikasi korupsi. Ya, yang ketujuh, memutuskan hubungan aparatur negara yang masih punya hubungan dengan kepemimpinan lama. Total putuskan hubungan dengan Jokowi. 8. Menggantikan Gibran selaku wakil presiden saat ini. Tentu dinyatakan tidak patut dan sudah melanggar konstitusi. Jika Prabowo mengabaikan tuntutan para jenderal ini, tentu ini menjadi konsekuensi yang sangat besar dalam pemerintahan. Ini tidak hanya soal legitimasi kekuasaan kepemimpinan Prabowo saat ini, tetapi ini soal stabilitas politik di negeri ini. Menyangkut poin ke-8 dari tuntutan para jenderal, menurunkan Gibran selaku wapres. Tentu ini soal kepatutan. Ini bukan soal kebencian terhadap seseorang. Dan ini juga bukan kepentingan politik semata. Mari kita berpikir secara normal dan rasional. Lupakan soal kepentingan-kepentingan pribadi. Pertanyaannya, lupakah kita dengan wakil presiden sebelum-sebelumnya? Ya, kita lihat Bung Hatta, Adam Malik, Sudarmono, ya, Habibie, Megawati, Tri Sutrisno, ya, Hamzahas, Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, ya. Mereka yang memang disediakan karena kualifikasinya. Mereka orang yang sangat terdedikasi, orang yang sangat berkredibilitas tinggi. Maaf, kalau kita boleh jujur, saudara-saudaraku, ya, kalau kita boleh jujur, pantaskah Gibran menjadi wakil presiden Anda saat ini? Kita tidak membenci seseorang, tetapi dilihat dari kepantasan dan kepatutan. Jelas semua ini syarat dari kepemaksaan, ya. Syarat dengan settingan kekuasaan. Pantaskah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terpilih seperti itu? Oke, terakhir dari kita, sekarang terpulang kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, sudikah kita dipimpin oleh orang-orang seperti sekarang ini?
tanpa memikirkan politik, tanpa memikirkan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan kepentingan golongan, ya. Pentingkan bagaimana bangsa ini ke depan. Ya. Untuk para penjilat, Anda tidak perlu menjawab. Dengar tuh, Tetapi para penjilat. untuk para pecinta negeri ini, tetaplah berjuang. Salam bela bangsa dari Medan.